tahu kenapa kelompok liberal anti terhadap TNI dalam pemerintahan? Semua adalah game permainan, guys. Para kelompok liberal, para agen-agen proksi berkedok aktivis, LSM, akademisi, dan pengamat partisan ini, mereka semua juga hanya sebagai corong bayaran belaka daripada user di belakangnya bernama cukong dan oligarki. Kenapa militer khususnya TNI tidak mereka sukai hadir dalam kekuasaan? Karena militer Indonesia itu punya perbedaan doktrin, jiwa, orientasi, kedisiplinan, hierarki, dan korsa yang berbeda dengan institusi lain. Dan ini jelas ancaman dan batu sandungan bagi mereka yang ingin merampok semua sumber kekayaan alam bangsa kita ini. Militer Indonesia yang bernama TNI adalah tentara rakyat, lahir dari rahim rakyat yang loyal pada negara dan konstitusi. Benteng dan doktrin ini puluhan tahun mereka coba obrak-abrik, isolasi, framing jahat agar pilihannya hanya dua. Kalau TNI bisa dikendalikan, baru boleh masuk kekuasaan. Dan pintunya adalah TNI harus membubarkan peradilan militer, berganti peradilan umum, yang artinya penguasa peradilan umum adalah Polri. Dan apabila TNI melakukan tindak pidana, polisi bisa menangkap langsung TNI. Sedangkan Polri sudah di bawah kendali mereka, para cukong dan oligarki. Yang kedua, kalau TNI bersikeras tidak mau tunduk pada agenda ini, maka jangan harap TNI akan diperbolehkan masuk kekuasaan, meski Prabowo sekalipun presidennya. Karena kelompok ini sudah paham dengan kunci permainan untuk mengkooptasi TNI, yaitu memainkan isu HAM, militeristik, yang selama ini berhasil mereka branding buruk pada TNI. Padahal guys, kalau secara logika kita berpikir jernih, militer dimanapun berada adalah tulang punggung negara. Semua negara besar itu pasti militernya kuat dan besar, bukan polisi yang kuat dan besar. Tapi di Indonesia, militer khususnya TNI dibuat bagai sosok menakutkan. Sengaja dicurigai dan dijejali dengan berbagai macam tuduhan fitnah keji, termasuk memainkan berbagai macam rekayasa serta framing yang selalu menyudutkan TNI. Ini sangat jelas kontradiksi dengan jati diri TNI itu seharusnya. Miris bukan? Lalu kenapa ini bisa terjadi? Inilah guys yang disebut game permainan para kaki tangan elit global yang tak ingin ada satu kekuatan pun apalagi bersenjata yang tidak tunduk pada kendali mereka. Lihatlah saat ini kondisi bangsa kita. Negara ini hanya dikuasai 3 unsur saja, yaitu cukong, partai politik, dan polisi. Cukong sebagai sponsor untuk merebut kekuasaan melalui pemilu yang sengaja dibuat mahal agar mereka saja yang bisa kontrol permainan karena pegang uang. Partai politik melalui parlemen membuat regulasi aturan yang menguntungkan cukong seperti UU Ciptaker, UU Minerba, dan UU Pelemahan KPK. Dan selanjutnya, Polri sebagai pengamanan semua kebijakan pemerintah, baik itu dengan cara halus maupun main kayu ala Tito. Karena Polri punya 2 kewenangan mutlak, yaitu senjata dan hukum. Inilah fakta hari ini. Tinggal TNI yang saat ini belum total mereka kuasai. Di mana dengan kejadian insiden siraman air keras pada si gondrong Andre Yunus, aktivis pendukung Papua Merdeka ini, cukup bagi kita mengukur bagaimana TNI pun mulai rapuh dari dalam. Dan tangan-tangan jahil politik sudah mulai masuk menggeranyari institusi militer ini. Dan ini jelas berbahaya. Karena tak ada kata toleransi buat para pengkhianat di tubuh militer. Sekarang sudah paham bukan kenapa para aktivis LSM bernama Kontra, Setara Institut, Imparsial, dan seterusnya begitu konsen sejak zaman reformasi memplototi dan membidik TNI? Karena strategi ini berhasil. Pada saat reformasi, membungkam TNI dengan alibi dan kedok HAM dan monster militeristik. Dan kalau TNI jauh di luar kekuasaan, maka mereka akan sangat leluasa mengatur dan menjual negara ini dengan murah, berkedok investasi dengan aturan yang mereka buat sendiri. Simple bukan? Mereka tak sadar para begundal intelektual tapi pemalas namun mau hidup enak ini telah diperalat dan jadi racun justru untuk membunuh dan melemahkan institusi yang akan menjaga keutuhan bangsa ini. Mereka tak sadar sudah jadi korban cuci otak pemikiran-pemikiran sesat liberal dan rela jadi agen proksi untuk menghancurkan bangsanya sendiri dari dalam. Tragis dan miris. Sekarang tinggal melihat sampai kapan negara ini bisa bertahan. Sampai kapan anak-anak bangsa yang masih waras dan berjiwa patriotik tersadarkan bahwa negara ini sudah diambang kehancuran. Biar waktu yang menjawabnya. Salam Indonesia Jaya.